Welcome back to Surreal. Today we have Denny Artanto from Weta Digital, the man behind blockbusters movie like Avengers, Shang-Chi, Planet of the Apes, and many more. Here, we're gonna talk about business, entrepreneurship, personals in the most authentic way by keeping it so real. Hi guys, welcome back to Surreal. Hari ini kita kedatangan Denny Artanto. Denny Artanto. Seperti biasa di Surreal kita bakal bahas business entrepreneurship, personal sama ya industries in general. Kedatangan Denny Artanto. Tell me about yourself, Dan. Okay, to start with, gue Denny Artanto. Pekerjaan gue sekarang sebagai digital compositor di Weta Digital. Gue sekarang udah bekerja di Weta Digital, which is in New Zealand. Kurang lebih sekarang 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Kurang ya 2016 ya. Berarti 5,5 tahun lah. Iya. Yeah. Sebelumnya tuh kita track back, lu sekolahnya tuh start di LaSalle, bener ya? Iya, gue pertama mulai di LaSalle College of the Arts di Singapura. Ambil foundation. Jadi kan biasa di luar negeri ada foundation tuh sebelum masuk level 1 kan ya. Jadi gue pas itu foundation of visual arts. Di situ gue belajar hampir ya semua lah, ilustrasi, Photoshop, fine art, sculpting, fundamentals basicnya. Iya, semua. Sculpting tangan. Iya, pakai wire, pakai bandage gitu-gitu kan. Terus setelah kayak tadi gue mau lanjut sampai bachelor. Pas itu kayak 2006 gitu kan, 2007 ya, YouTube baru banget tuh. Nah, gue liat portofolio tuh kayak yang dari Vancouver Film School. Wah, itu panutan itu. Itu panutan pas gue bilang, wah, gue mau bikin kayak gini. Akhirnya gue cek aja kan, oke, ternyata cuma setahun doang kuliahnya. Oh, VFS tuh cuma setahun. Dan di situ gue tuh kayak, aduh, gue kan gak gitu suka belajar. Gue gak gitu suka belajar. Akhirnya gue decide, oke deh, gue coba aja ambil animation and 3D animation and visual effects yang memang bener-bener menjurus apa yang gue mau lah di situ kan. Nah, baru gue pindah ke Kanada setahun. Setahun balik lu langsung kerja, langsung balik ke Batam? Enggak? Oh, ceritanya sih sebenarnya tadi gue mau kerja di sono. Cuman kan 2009 kan krisis ya, economic crisis. Jadi nggak ada company yang di Kanada yang mau hire gue. Nah di situ akhirnya iya susah kan, nih junior sih nggak ada yang mau hire ya kan, ini jangan abisin budget doang kan. Akhirnya gue kayak 5 bulan gitu, akhirnya gue stuck dan gue apply kerja kayak ke semua studio di overseas lah sampai Indonesia. Akhirnya di Indonesia yang udah diterima di Batam pas itu di Frameworks. Sekandar kita di kantor. Iya benar-benar. Oke. Sebelum gue lanjut ke pertanyaan, ini I don't know where to start nih. Ini lu lihat dah, working experience dia sama portfolio dia overkill man ini. To name a few, ini yang gue catat ada Avengers Endgame, Avengers Infinity War, Shang-Chi, Suicide Squad, X-Men, Star Trek, sama Planet of the Apes. Yes. Ada lagi gak yang notable menurut lu perlu mention portfolio? Killer banget portfolio, gila. Ya itu udah lumayan lah ya, 2 Avengers itu yang terakhir itu udah kayak Avengers udah close the deal menurut gue. Iya, tapi setelah itu gue ada kerja sempet bantuin Black Widow, Gemini Man, terus ada apa lagi ya? Habisnya ya paling yang paling notable itu ya Gemini Man, cuman ya gue cuman kayak bantu sedikit doang karena itu emang udah selesai Endgame, terus gue habis itu harus liburan, jadi gue nggak bisa stay terlalu lama juga. Yang lokal apa yang lokal? Oh, yang lokal Indonesia. Iya, benar yang lokal. Yang recently yang kita semua tahu ya, gue VFX consultantnya di Satria Dewa Gatot Kaca. Keren. Terus gue ada sedikit bantu QC di Gundala, cuman itu bener-bener kayak terakhir sih. Berarti scene Gatot Kaca yang aku ingin menggatot itu part lo. Sebenarnya gue belum nonton, jadi gue nggak tahu. Jadi gue nggak tahu yang mana. Tapi yang kayak yang kayak berubah armor itu ya. Iya, yang berubah shot dari atas. Gue cuman yang kerjaan fully itu Lumine Studio di Jakarta. Tapi shout out to Lumine Studio. Yeah, shout out to, they're doing a great job for that part ya. Ya jadi gue cuman kayak help them just to kinda the balance of the visual effects biar nggak gitu terlalu rancu juga sih ya. Ya itu yang lebih yang gue fokusin.
You supervise overall VFX-nya berarti ya? Nggak overall sih. Oh, okay. Cuman kayak chunk yang awalnya. Jadi intinya lebih kayak ada satu scene, whole scene, kayak fighting scene di filmnya itu. Mereka kerjain semua. Cuman kan kadang kalau kita kerjain visual effects kan, it tends to looks fake atau mungkin terlalu jomplang gitu kan. Nempel lah. Iya. Jadi tugas gue di sana itu lebih kayak help them to get them kayak try to reduce this, reduce that. Jadi lu kayak fokus lu juga pelan-pelan berubah sendiri gitu ke lebih ke karakternya atau mungkin contoh some parts CG characters gitu kan kelihatan dull suka kadang karakter gitu kan. Jadi some kita adding add details kayak spek matanya biar matanya kelihatan lebih basah, lebih hidup. Jadi that kind of small details gue bantuin gitu. Intinya ya pinjemin mata aja deh sih gitu. And sometimes juga help them kayak dari segi skala gitu kalau misalnya scale iya, dari things-nya. Kadang kan bisa kelihatan kan kalau misalnya gelas sama karakter kok bisa sama gede ya nggak mungkin kan bisa aja gitu kan. Aqua galon kok segenggaman gitu. Iya something like that texture wise gitu. Mumpung kita lagi ngebahas itu boleh lu elaborate gak spesifik sebenarnya tuh digital compositor tuh ngapain? Digital compositor sebenarnya itu yang kita terkenal tuh ya kayak fiction in post. Ya everybody knows kalau fiction in post itu ya kebanyakan kerjaan kita kayak bersih-bersihin wire. Itu yang klasiknya, klasik worknya clean up wire. Terus kita green screen replacement, kayak set extension. Jadi blue screen, green screen kita chroma key, kita hapus, kita ganti set. You still do rotoscoping juga berarti? Yeah, time to time. Cuman kalau misalnya kayak bigger scale company, biasanya mereka ada tim sendiri, ada roto team. Ya, ada roto team atau ada paint team. Nah itu dan juga ada company lain yang provide that kind of service. Jadi kita nggak harus juga kerjain. Gitu. Clean up wire nih berarti coba gue elaborate lagi. Clean up wire nih berarti misalnya ada adegan action yang dia ditarik, tarik, lu ilangin. Yes. Itu part of it. Itu sebagai kompositor itu kayak pekerjaan yang paling awal yang harus lu kerjain. Itu kalau misalnya junior, ya kadang lu sebelum jadi junior pun lu harus di sana dulu setahun 2 tahun gitu. Kalau lu beruntung ya bisa langsung gitu. Nah kalau yang udah di level kayak supervisor atau level senior lah. Ya, biasanya tuh scope yang dikerjain tuh apa? Ya, kalau gue kan sekarang senior kompositor. Jadi scope gue ada pertama yang tadi gue sebutin green screen segala macam dan lambat laun pekerjaan gue tuh banyak tanggung jawabnya. We got a scene gitu kan. Jadi kadang satu scene itu kita ada footage, ada CG render kan, ada apa lagi? Ada roto yang mungkin dari company lain atau dari artis lain yang provide, kita semua gabungin jadi satu, terus kita rebalance which is level colornya kita basically samain sama live action. Even kita kalau dapat shot yang full CG, full computer generated, itu juga kita harus samain kayak live actionnya juga levelnya. Jadi intinya make sure white colornya sama dan setelah itu ya apapun request dari klien, contoh kita butuh asap nih di sini, yaudah kita bikin. Sometimes there is other department to do it for you, but most of the time kalau misalnya memang mau we go to cheap routes, kita kerjain. Jadi kompositor sebenarnya ya lebih pekerjaannya ya komposisi aja sih, maksudnya kayak lu cara bikin kalau misalnya ngomong lagu gitu ya, lu violin segala macam semua jadi satu, akhirnya jadi satu lagu ya. Film juga sama kompositor. Jadi dari semua image itu kita satuin akhirnya, dan we to have to make sure it's harmonized. Jadi as real as possible. Jadi pas kalian nonton mata kalian nggak keganggu gitu. Intinya ya kalau misalnya ada satu film lihat hidungnya hilang dikit, nah itu yang disalahin kompositor. Iya gitu kurang lebih. Nah dari background itu sebenarnya kan tadi kan pas lu di Vancouver Film School, lu animation and visual effects kan? Ya, 3D animation and visual 3D animation and visual effects. Kenapa akhirnya in the career path lu akhirnya milih visual effects it is? Kenapa nggak animation? Indonesian kan animator banyak. Everybody is animator ya. Sebenarnya lucunya gini, itu choice pertama gue. VFX? Nah, animation. Animation, karena kayak gue mungkin bisa dibilang knowledge gue pada saat itu, mungkin pada saat itu yang emang yang di Indonesia lagi
yang kita tahu ya animation. Demandnya juga banyak kan animation soalnya. Yes, exactly right. Terus di pas itu gue di sekolah animation gue hancur banget. Aduh parah deh. Gue langsung oke dah, animation hancur, masih ada modeling. Okay. Nah modeling ternyata hancur juga, 3D modeling kan. Dan pas kayak kan di VFS itu setengah tahunnya gue bisa ada pilih kayak jurusan lah. Nah di pertengahan awal gue emang tuh pilihan dua pertama itu udah nggak mungkin kan. Kayak gue bikin bikin anjing kelihatannya ya kayak kuda gitu kan. Kuda iya modelingnya jadi kayak anjing gitu, soalnya bulky gitu kan. Doberman malah kayak kuda kering gitu, kurus kering. Akhirnya udahlah gue coba nih last choice. And pas itu interestingly it works really well karena mungkin gue lebih kayak sistemnya lebih ke hacker kali ya. Oke. Karena gue lebih suka hacking aja gitu. Kayak misalnya gue lihat satu hal yang udah ada dan gue otak-atik gitu. Jadi that's what I felt a bit more comfortable doing it. Jadi kreatif gue nggak usah create yang gitu lah. Gue nggak harus modeling segala macam animation gitu kan. Jadi gue nggak perlu. Gue tinggal terima jadi dan gue bagusin aja gitu. Which is I don't mind to take zero credit. It's fine karena tetap gue ada. Misalnya gue ada menghasilkan sesuatu lah tetap dari situ kan. Dan akhirnya gue sekolah kayak 2 bulan 3 bulan itu, it's not bad gitu kan. Dan ya since then sampai sekarang gue akhirnya kayak I'm not gonna do anything else sih. Tapi honestly ya lambat laun gue punya skill ke improve sendiri. Karena ya mungkin ya you look at other people doing it gitu. Dan lama-lama ya absorb sendiri dan lu coba lagi it's a lot better gitu. Gak ada yang ngalahin terjun langsung sampai basah ya kan? Iya bener. Tapi at the end ya gue lumayan beruntung pas saat itu gue pas masuk visual effects akhirnya cocok. Nah itu kan sebelum lu akhirnya end up sekarang di Weta FX udah hampir tahun ke-6 kan berarti kan? Iya ini masuk tahun 6. Nah itu sebelum-sebelumnya lu ada di beberapa companies. Nah journey lu tuh sampai akhirnya keterima Weta. I mean Weta like everybody wants to go in ke sana gitu kalau lu punya industrinya kan. Akhirnya lu bisa ke sana tuh ceritanya gimana, Den? Jadi sebelum gue ke Weta kan gue ada kerja setelah Batam lah ya. Setelah Batam gue di Shanghai 2,5 tahun. Di Shanghai akhirnya gue pindah ke Kanada kan. Balik lagi ke Kanada. Karena gue masih kayak gak puas gitu kan. Gue kuliah di Kanada kok gue gak bisa kerja di sono. Akhirnya MPC itu yang di Kanada? Yes. Oke. Mereka baru buka di Montreal. Nah timingnya pas tuh. Akhirnya gue apply, gue diterima. Dan pas akhirnya gue di sono itu ya gue 3,5 tahun. Jadi I built a quite good relationship with the people around it. Terus sama kayak supervisor gue itu pada saat itu kayak pada yang pindah ke Weta. Dan di situ mereka akhirnya mau gue ke sono. Ternyata the power of Ordal guys. Yes. Ordal man. Itu orang Dal itu nomor 1 man. Paling powerful. Iya. Tapi ya karena emang gue pas itu ya mungkin pada saat itu karena timnya masih kecil ya. Jadi they know me straight away karena kan direct contact segala macam. Dan emang sebagai kompositor juga kan kita di end of the line kan sebelum ke klien. Jadi kita emang ada selalu ngomong sama supervisor. Ujung tombak terakhirnya iya kan. Jadi ya setidaknya emang we could make a good relation. I mean ya lu juga pernah lah kalau misalnya teman-teman di kreatif gitu kan pasti ada momen-momen deadlines. Itu momen deadlines itu biasa tuh momen-momen bonding paling oke gitu kan. Dan di situ mungkin ya I got a good relationship with everyone and then I guess everybody likes my work. Akhirnya gue bisa ditarik juga. Tadinya mungkin mereka kasihan kali sama gue. Udah si Denny sendirian nih. Lecek banget. Iya nih sendirian di sono, yang lain daripada pindah akhirnya dipindahin juga. Oh mereka duluan jadinya. Iya, karena emang lagi udah biasa lah. Kadang kan fase-fase studio lah ya. Stagesnya ya. Iya kan rotasi orang. They probably some of them gitu mau pindah. They got an offer that they couldn't refuse. Dan di situ ya udah dari situ ya. Some people wants to build their own team, comfortable working with the same people pasti kan. Pasti sih benar. Karena ya, lu bakal bekerja sama orang yang sama tiap hari nih gitu. Iya. Dan disitulah gue makanya dapat di Weta. Sejujurnya sih sebenarnya sih
tetap gue harus pakai showreel juga sih pas itu. Pas juga. itu. Iya. Jadi harus bikin showreel last minute gitu jam 2 pagi. bikin dan nggak ditontonin lagi. Nggak dinontonin? Ya mungkin karena rekomendasi. karena rekomendasi. Berarti itu cuman ya udahlah biar rapi aja. Iya, ikutin peraturan biar on the database aja. Iya. But overall ya, it's dan prosesnya lumayan cepet juga kan. Nah, key challenges-nya tadi kan lu udah mention beberapa, lu harus bikin deadline yang akhirnya mungkin tidak ditonton. Terus deadlines, ada lagi gimana menurut lu pas lu during your career path ini kayak ada yang challenges gak? Ini susah banget nih, teknologi tidak memumpuni nih. Selama challenges pas lu jalanin apa ya, Den? Waduh, challenges-nya mungkin kalau gua sih lebih ke apa ya? Sebenarnya challenge gua yang kalau masih ini ke Weta-nya. To yourself atau lu dalam menjalankannya atau di Weta? Mungkin ya pertama sih pastinya kan gua nggak tahu apa-apa ya. Gua karena gua belajar 3D itu kan awalnya emang cuma di sekolah VFS doang. Akhirnya gua belajar 3D. Jadi itu yang gua tahu tuh sebenarnya cuma compositing doang. Jadi itu challenge gua yang paling pertama. Banyak hal lain yang gua nggak gitu tahu. Jadi salah satunya ya gua nggak begitu pinter 3D software segala macam, which is gonna be a great bonus if you know gitu kan. Sama mungkin kadang kan compositing juga kita ada coding juga, ada create Python segala macam, dan itu kan juga it's gonna be good plus gitu kan. Jadi gue tuh option gue cuma satu, jadi artis doang. Kalau misalnya gue bisa coding segala macam, gue bisa jadi TD, bisa jadi technical director, gue bisa jadi mungkin gue bisa ya TD gitu. Jadi gue bikin tools segala macam itu bisa juga. Cuman karena gue emang gak ada itu, akhirnya gue cuman harus ya kerja mati-matian aja buat have more shots. Jadi intinya gue iya pokoknya gue mau kerjain selesai, oke, give me more shots. That's the main thing. Dan paling sama ini language kali ya. Oh, language. Gimana pun juga kan gue second language mau gimana. Iya, dan gue belajar pas gue sekolah di Singapura kan banyak kan teman Indo juga, jadi Inggris gue juga nggak naik banget gitu kan. Inggris aja. Iya. Singlish. Iya. Tapi ya di situ ya itu masalah kecil kan dari jam terbang sendiri. Gue pelan-pelan ya survive, belajar ngomong kan nggak ada gitu banyak teman Indo. Jadi ya. Pas di Weta nih first time you join kayak nggak ada Indo sama sekali dong? Gue di MPC yang pertama dari terus di MPC ada Indo. Setahun kemudian ada Indo satu-satu, ya kayak Samuel Simanjuntak. Dia sekarang masih di Kanada, dia CG supervisor. Dan dia juga ada beberapa Faza Amalia, dia sekarang dari Jakarta bikin studio Home Pimpa. Nah itu pelan-pelan every year masuk, dan akhirnya sekarang udah banyak gitu. Dan gue pas pindah ke Weta juga gue tau ada satu orang Indo, dan di situ pas udah ketemu ternyata ada banyak, ada Mia yang mana? Mia Production. Mungkin Mia Hippie. Iya. Oh dia gitu. Dia juga project manager segala macam. Mungkin sekarang udah tinggi juga posisinya mungkin ya. Di sekarang Weta. Jadi ya ada cuman masih dalam 10 jari ini masih ada gitu. Circle-nya tuh ternyata tidak sebesar itu gitu, ketemunya Dede lagi gitu ya. Industri ini kecil sih. Kecil. Bisa bayangin lah yang gue kerja sekarang sama 10 years ago kayak dia sama, lagi sama. Kan. Gue kerja with the same people, kurang lebih itu sama gitu orangnya. Dari 8 tahun gue di Kanada dan sampai di sini orangnya sama. Even there's so many kayak new studios, ujung-ujungnya ini sih ini. Benar, gitu benar. Karena industri kecil. Dan usually you will see, mungkin gue nggak bisa ngomong gini juga, tapi you will see the best people will going to this, usually going to the same place gitu lah. Gue nggak bilang gue the best people, cuman you the best lah. Avenger ada 2 yang bekerja. One of. Belagu banget aja. Ya tapi ya balik lagi ke Keki, gue agak segue tadi. Ya sebenarnya challenge-nya tuh lebih kayak gue kan dari umur 16 tahun udah tinggal sendiri. That's the main challenge kan. Gue dari ke luar negeri di negara yang jauh banget dari rumah itu kan. Itu mainly challenge gue pertama ya survive sendiri with pas 16 tahun. Itu 16 tahun pas yang lu di mana Den berarti Den? Gue Singapura tuh 16 tahun 16 tahun 17 tahun. Tiba-tiba harus makan chicken rice tiap hari. Iya, it's not bad. It's not a bad thing ya. Terus dia gue tuh pas ke Kanada gue juga masih sekitar 19 kan. Dan itu gue pertama kali mulai kerja kan juga 19, jauh dari ya intinya
itu mainly sih challenge hidup sendiri ya, surviving ya. Pas kita di IFA berarti lu on your 20s ya? Early 20s, Early yes, 20s ya? yes. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di Weta nih, di WetaFX, specifically di WetaFX, what is like sih sebagai lu digital compositor nih, itu ngapain aja, Den? Oke, mungkin WetaFX agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Karena WetaFX itu yang kita tahu lah, orang industri ada yang tahu lah, ini one of the best studio in the world ya. Jadi itu kualitas artisnya sendiri itu it's very good. Jadi often time gue sebagai digital compositor, apa yang kayak gue jelaskin tadi gitu kan, banyak hal kayak beberapa poin yang kayak gue harus bersihin ini itu berkurang. Jadi jadi fokus gue ke sebuah shot itu jadi lebih banyak aja gitu. Jadi fokus departmentnya bagus nih. Iya, jadi gue nggak harus terlalu fokus. Oke, gue harus save time karena gue bakalan bersihin ini. Gue nggak ada gitu. Ada tapi minor banget, sedikit banget. Dan di situ gue lebih banyak kayak I can make the pictures a bit nicer. Karena kan kalau misalnya gue harus bersihin yang lain-lain kan, waktu gue juga buffering kan. Jadi gue harus cuman ada waktu sedikit buat improve the shot. Gitu kan. Nah, di Weta sendiri karena emang department lain produce quite a really good work on each department. Pas masuk ke gue cuman beneran kayak yang tadi gue bilang, just match the blacks and the white level, curve-nya gue pastiin, color-nya segala macam oke. Dan gue udah bisa fokus ke kreatifnya. Jadi kayak if I need to add extra element, kayak mungkin di environment besar gue mau taruh small details kayak mungkin burung terbang di belakang atau gimana, itu bisa gue kerjain semua. Nah, burung terbang di belakang berarti lu asking ke department lain? Gue bikin sendiri. Bikin burung? Iya, jadi burung. Jadi gue cari trick yang either gue pakai plates, pakai footage, stock footage, atau gue bikin kayak mungkin ada dua plain element, gue flapping sendiri, gue taruh texture, terus gue record sendiri pakai kamera. Dan gitu. part kayak kebebasan dan freedom itu untuk kayak lu on creative side lu boleh nambahin burung segala macam, itu dibebaskan atau kayak there's a certain boundaries? Biasanya setiap kali kita bikin sebuah shot gitu ya, we do have brief, ada preface kan. Nah preface itu kita follow up. Tapi cuman kadang setiap dailies gitu kan, kayak setiap meeting gitu kan, gue pas present aja gitu apa yang gue my vision gitu kan. Di situ nanti visual effects supervisornya atau bakalan I think it's too distracting, so remove it. Atau mungkin dari klien, kalau misalnya visual effectsnya oke, we send it gitu kan. Nanti klien yang judge gitu. Most of the time ya kita juga harus ada gimana ya, fine balance lah ya, nggak karena gue ada banyak waktu nih, udah taruh akhirnya malah ntar ada apa gitu kan, jadinya kan terlalu ini kan komposisi. Distracting. Iya kan komposisi, anyway you have to focus on the story kan gitu kan. Kalau misalnya ada karakter di tengah, you want to make sure look at the characters. Ya apa yang di belakang ya sebenarnya nggak penting-penting amat technically, cuman kan we have to make sure we put this kind of like ambient motion, secondary animation at the back, yang buat ya intinya ya buat realism aja sih. Cuman ya kadang adalah banyak lah yang beberapa shot yang harus it's too much atau apa gitu. Terus dari kayak teamwork, how do you kayak manage same sets of quality nih sama artis-artis lain? Gue sih dari gue pribadi, cara gue kerja agak sedikit berbeda mungkin, tapi in general biasanya setiap kali kita sebelum mulai satu shot gitu kan, we take other people shots gitu, kita taruh di scene kita, terus kita taruh context sheets, jadi kita lihat buat cek continuity, one shot before, one shot after, or just bring the whole sequence. Kita lihat semua scene-nya. Dari situ kita lihat yang mana mungkin shot gue mungkin terlalu biru, atau shot gue terlalu hijau, atau mungkin karakter gue flipped segala macam, itu semua bisa dicek dari sana. Dan di situ juga kita ada com supervisor yang biasanya mereka yang bakalan constantly check every time there is an update from each other compositor atau artis. Dia bakal cek, ntar dia kasih tahu, nih tolong dong Den, yang lu punya nih terlalu terang, reduce, one stop down, segala macam. Jadi selalu ada QC itu jalan untuk terus. Alignment jalan terus. Iya. Dan kita pribadi ya kita harus, itu yang pertama harus kita lakuin gitu kan. But sometimes
Ada aja gitu, kita sibuk atau apa ya just do it gitu kan. Tapi ya it's not usually not the biggest deal. Nah kayak how do you on day to day basis, how do you kayak stay motivated nih creatively, atau kayak lu untuk house bergelas kosong tahu technical baru atau spesifiknya kayak tools baru, plugin baru, on day to day lu ngapain Dan kayak untuk stay bergerak lah gitu. Oke. Ini good question sebenarnya. Jadi kalau di film, every project kan selalu beda. Dan biasanya dari setiap studio pasti mereka akan develop kayak kita ada kick off lah biasanya. Nah di kick off itu kita pelajarin ada tools apa aja yang baru yang dimasukin di dalam di dalam project ini. Terus ada kadang kan software pasti ada update setiap tahunnya. Di situ ntar dikasih tahu. Jadi sebenarnya yang buat updated udah pasti kayak udah pasti terjadi gitu. Lu bakal ngikutin karena emang pas kick off itu briefnya banyak gitu. Oke, ntar ya contoh project A gitu. Lu pelajarin ini ya, pelajarin awan. Toolsnya sendiri gitu? No, enggak toolsnya, kita pelajarin awannya. Tadi ada awan. Iya, itu tadi ya. Ada kayak gitu-gitunya. Jadi karena visual effects sendiri, kalau misal ngomong fantasy, itu kan semua ada konsep art segala macam. Itu based on reference. That's how we do it. Kalau misalnya sebagai mainly on the big scope, kita tuh kerjanya banyak kan tuh based on the real world. So it's not really a lot of creative, a lot of like based on real thing karena reference semua. Reference lu ke real world, gimana ini ngeblendnya enak. Yes, ya, jadi kayak gitu semua rata-rata kan. Gua dari contoh project apa ya? Oh, project Suicide Squad lah yang kedua. Suicide Squad. Ya, yang kedua, gua ada shot gua harus shot gua tuh yang gunung meledak di dalamnya kan. Di situ gua pelajarin gitu. Gua lihat agak grim sih sebenarnya sih. Jadi gue harus lihat banyak bombing segala macem. Jadi gue lihat reference sana situ. Jadi di situ gue berusaha find all the elements dan juga mungkin ada yang diproduce sama tim FX-nya langsung. Dan di situ gue combine biar makes the shot impactful kayak aslinya gitu. Jadi lu pelajarin, ada elemen apa nih kalau dari ini, terus ada efek apa nih ke kamera, apakah kameranya harus goyang apa enggak gitu. Iya. Terus pas debu lewat gitu, dia punya shockwave lewat kan, debu nempel di lens segala macam, itu semua kita pelajarin. Ya, jadi itu cara kita maybe kreatif. Sebenarnya nggak kreatif banget karena based on the real thing gitu. Karena kita nggak mau masa meledak kayak begini cuman kayak apa gitu kan. Maksudnya kayak meledaknya kayaknya underwhelming banget segala macam. Jadi tapi nggak boleh terlalu heboh juga. Iya. Jadi tapi mainly itu semua kan udah ada konsepnya udah dikasih tahu semua. Nah, to make what makes a great artist nih, spesifiknya ke kompositor artis, apakah parameternya lu harus detail banget atau enggak you harus kayak ngelihat reference terus-terusan? Pembedanya apa sih Dan? Sebenarnya sih lebih sense of detail sekali ya. Kayak hampir semuanya nggak jadi artis doang nggak sih? Harus detail. Iya kan, nggak harus jadi orang biasa hidup aja lu kayak harus punya sense of details kan. Kalau misalnya fokus ke satu hal doang, kadang ya udah gitu. Ya yang jadi bakal satu hal doang. Tapi menurut lu, how much detail is too much gitu? You know when to stop. Ini udahlah ini gue udah terlalu detail, nggak harus gue tambahin semut lah, nggak harus gue tambahin ini. Oke, kalau bagian sono sih kalau gue pribadi ya, gue selalu kalau misal gue udah nggak yakin too much, gue selalu pertama gue tanya orang, gue selalu if lu harus bisa terima criticism, that's what makes great artist. Itu sih pasti. Yes, apalagi film, it's a kolaboratif kan, lu kerja sama 20 orang sekaligus buat ngerjain satu shot gitu. At the end of the day you have to ask other people karena contoh ya gue bikin effects, gue kadang harus nanya menurut ini gimana nih FX, oke nggak gitu kan. Itu tetap harus terbuka. You have to be open minded. Terus sama mungkin ya just peka nggak sih? Harus peka. Look at your surrounding gitu. Kadang sih. Dan harus extra conscious. Iya, benar harus extra conscious. Gue observe. Lo harus bisa observe. Kayak lo harus bener-bener bisa step back gitu. Lo lihat
apa yang harus lu kurangin. Lu harus bisa critical. Ya bener sih. Gue pas ngelihat, I remember kayak 2009 gue ngelihatnya yang tadi yang Vancouver Film School, gimana mereka set up the scene kayak, oh gila nih kritis banget nih berpikirnya gitu ya. Iya, I think it's part of the things gitu kan. Kayak gue bilang banyak hal yang gue kerjain di film, yang gue taruh di shot-shot gue, rata-rata itu nggak penting semua. Cuman menurut gue itu penting-penting nggak penting. Nggak pentingnya buat orang lain, tapi setelah lu mau pay attention, oke, contoh bilangnya gimana ya? Kita di satu field gitu, kita duduk di taman. Ada satu karakter di belakang ada pohon. Oke, that's the task. Yang gue lakuin apa? Itu pohon kan pasti ada angin dong. Berarti pohonnya setiap daun harus gerak dong. Ya kan? Dan gue juga harus mikir, awan juga pasti gerak dong. Kalau misalnya pohonnya goyang, awan harus gerak dong. Jadi awannya nggak boleh mati. Even the slightest kecil banget gitu. It's even though mungkin cuma 24 frame, nggak kelihatan. Tapi pas lu itu fast forward, lu bisa ngeliat. It's kinda, itu yang gue bilang penting-penting nggak penting. Cuman ada aja gitu. Jadi semua feel natural gitu. Itu semua yang menurut gue yang memang what change. Terus sama proactivity. Oh yeah, of course. Proactivity, man. Itu yang menurut gue yang kadang ya masih banyak lah individu things like if they just wanna do one thing and one thing only gitu. Oke, masih banyak individu yang menyelesaikan pekerjaan yang menurut kita kayak this is not complete yet, not finished yet. Iya gitu. Oke, kita lanjut. Kan lu pernah working in locals company, international company, lama di international company. Ya pasti kita juga ada fellow teman-teman lah yang kerja di same industries. Apa deh nih yang menurut lo differentiate nih kayak spesifik di lu deh di compositing artist nih, compositing artist di Indo sama di luar negeri yang lo ketemu dah, atau maybe in between kayak Indo yang udah disucikan di sana terus pulang ke sini, what's make the difference? Tapi ini mungkin sebenarnya agak susah sih buat gue jawab karena kan gue nggak lama banget kan kayak pas. Tapi yang gue rasain mungkin gue nggak mau salah ngomong juga. tapi benar. Tapi kita ngomong deh konotasi revisi. Itu negatif banget ya. Di sini. Iya. Kan? Lumayan kan? It hits everyone's ego kalau iya kan? Iya kan? Dan menurut gue pribadi di luar tuh udah put aside. Enak gitu ya? Udah they put aside. It's any notes is not your fault. Itu yang they put their ego at home. Iya. Iya boleh gitu. Lo mau itu apaan sih ini enggak bang? Gue enggak terima. It's okay. But jujur aja gue revisi it's a good thing because why? That means good. I mean of course kalau misalnya notes lu ini apaan sih jelek banget nah oke. Itu it's another thing. Oh kalau notes-nya too subjective. Iya. Tapi but at the end of the day gue masih mikir revisi itu will push me ahead to make this shot done. Dan kalau misalnya itu pokoknya intinya gue ambil ini revisi ini sebagai improvement buat gue sendiri karena kan ujung-ujungnya kan setelah ini film ini shot ini kelar, yes the movie is gonna be look good, but at the same time, well sometimes the note is not always good, cuman at the same time you're getting better juga. Iya, kan? gue juga dapat gue punya portfolio nih kan karena portfolio udah karena ya ini yang emang udah sesuai dan pas lu lihat comparison versi 1 sama versi 10 kadang ya pas lu look back ternyata it's 10 is good gitu kan. Dan ya honestly sih ya gue sih kayak ngomong kita revisi sehari bisa berapa bisa terbanyak lu satu shot nih di revisi. I remember back then gue kayak bisa anjir ini kayak shot revisi ke-8 dari satu shot gitu. Nah lu revisi gue bisa sampai 100-an. 100. Aduh muncul 100. Bisa. Ada kalau same shot. Kadang ada satu shot yang kita kerjain setahun. Holy shit. Tapi ingat again, it's not your fault. I mean maybe, but oftentimes it's not because karena kan some people it's kinda certain look creative approach kan itu emang subjektif banget kan. Nah di situ tuh dari contoh gimana tadi ya gue bilangnya
creative approach kan tuh benar-benar orang beda-beda gitu kan. Tapi at the end of the day money. Yang punya money yang bakalan ngomong maunya apa. Ya kita harus ke sana. Cuman terus gimana ya, gue agak lost lagi sih. Karena revisi emang masalahnya sih lumayan gimana ya. Inevitable. Iya sih, iya kan, karena lu mau bilang kayak gimana, gue udah kerjaan sebagus ini juga, udah ya, kalau misalnya yang punya duit gak suka ya. Gak suka, dan even kayak bisa terjadi all changes ya kan, maksudnya benar-benar diubah semua nih. Gue nggak mau pakai shot sebelumnya, redo all the things ya, redo all the things. Iya. Tapi ya itu salah satunya cara kita approach revision. Terus tambah lagi ya baik lagi, gue nggak tahu proactivity lu sebagai contoh, lu kalau misal lu leading, banyak gak yang lumayan proaktif? Needs to train lah. Ya, maksudnya di lokal. Gue kan gue nggak tahu, gue mau nanya lu kalau misal leading gitu, lokal artis gimana? Kalau misalnya mereka kerjaan udah selesai, mereka pulang apa mereka lanjut? Beda-beda. Kan? But I would say majority not really proactive. Yes. Tapi balik lagi di luar negeri juga sama. Iya. Jadi sebenarnya nggak beda jauh. Mungkin lebih ke projectnya. Mungkin kalau gue di international company, project kita lebih mainstream, yang mungkin lebih apa sih bilangnya, kayak Marvel segala macam, Disney kan itu lebih proper kan. Jadi mungkin di situ perbedaannya, karena projectnya tuh emang outputnya emang udah high end gitu kan. Kalau mungkin di sini emang projectnya belum banyak yang mungkin emang ke arahnya ke sana, tapi kan masih banyak yang director yang maksudnya yang kurang gitu matanya terlatih buat lihat visual effects. Karena ini kan masih industri baru di sini gitu kan. Tapi gitu. on let's say gue kategoriin ini on mental attributes. What do you think? Differentiate Indo nih sama luar nih, mental attributes, kayak tadi kan kita udah bilang nih, kayak the level of consciousness, attention to detail, collaboration. Ya, itu gimana? Ya kita nggak bawa baper sih ya. Mungkin ada saatnya. Kita nih di luar sana nggak baper. Jarang. What do you think di Indo? Feeling gue lumayan. Feeling gue ya lumayan ya. Karena kayak balik lagi ke masalah revisi gitu kan. Lu dapat 100 revisi gimana lu? Iya. Dan lu kerjain satu hal 1 tahun gitu. Cuma satu hal, satu shot 1 tahun gitu. Lu gimana feeling lu juga capek kan? Cuman ya at the end ya we still take it full professional. Ya at the end of the day kita ucapin apa yang, utarain apa yang kita nggak suka. I think most of us we speak out a lot. Yes, speak out sama over communicate. Iya, karena gini gitu, gue ada perbedaannya mungkin salah satunya, contoh kita balik lagi ke revisi ya. Gue kalau misal gue udah nggak tahan banget nih sama satu kerjaan gitu, wah gue nggak bisa nih. Gitu ya. Akhirnya ntar they will find a way. Oke, ini kita kasih yang baru, yang ini kita pindahin. Atau mungkin gue kecapean nih, gue butuh bantuan. They will try to find other people to actually help us gitu. Jadi kita banyak speak out, dan kita tuh selalu every week or every 2 weeks kita selalu meeting bareng. Kita just write down what's the problem. Cuman cari apa masalahnya. Itu kita selalu diskusiin. Itu mungkin ya, karena gue mungkin speak out karena balik lagi pengalaman gue kerja di lokal industri cuman mungkin 9 bulan doang, dan di situ gue nggak bisa ngejudge fully. Tapi dari gue sendiri mungkin gini deh, gue bisa bedain, gue akan put myself as a local. Kan gue orang Indo, gue ke luar negeri ya. Jujur attitude kita sebenarnya buat kerja lebih bagus daripada orang luar. Why? Kenapa tuh? Kita mungkin karena kita tuh lebih gak banyak kesempatan buat kita. Contoh nih, studio lu, kita ada satu studio gitu, studio di Indonesia, tiba-tiba bisa dapat kerjain mainstream film kayak dari Marvel. Pasti semangat banget dong. Berapi-api tuh. Dan gue juga, menurut gue pribadi kayak gitu, karena gue kesempatan gue buat bisa kerja di luar negeri itu nggak banyak. Dari 225 juta orang, gue bisa dapat salah satu orang yang bisa dapat kesempatan ini. Jadi gue, so you really appreciate it. Yes, dan di luar it's almost kind of like it's a normal job, you know. Jadi kayak itu udahlah ya gitu kan. Jadi mereka agak sedikit cuek.
gitu. Meanwhile di sini kayak udah opportunities-nya jarang, kerjanya juga jarang, asing pula kan. Jadi ketika mereka dapat, they more willing to do it. Yes, dan di situ gue juga ngerasa emang orang-orang Indo yang gue ketemu juga attitude pas kerja tuh jauh lebih oke gitu, karena gue nih kesempatan di sini jarang nih, akhirnya dapat bisa kerja di sini, akhirnya kita kerja lebih mau kerja lebih proaktif secara gak langsung gitu. Tapi dari secara lu emang cuma sebentar yang di Indo, terus lu lama banget yang di luar. Dari sisi company sih kan tadi kan dari sisi personal sih nih, employee-nya. Dari sisi company sih menurut lu beda gak? Or at least perspektif lu dari ngedengar yang lain. Oh kalau di Indo nih kayak gini-gini nih, atau you working with local companies, pernah kolaborasi gitu misalnya? Mungkin kalau misalnya dari orang-orangnya, I found Indo tuh kayak lebih lumayan ke keluarga, lumayan ya kita bercanda-bercanda aja gitu kan. Jadi kita adalah keluarga. Iya, lumayan lah, lumayan ada rasa. Di luar juga, di luar tuh lebih kayak egaliter ya. Semua tuh level sama gitu. Kayak gue ketemu lu, gue gak harus panggil lu Pak gitu. Kita panggil nama, but we have a certain amount of respect between. Flat banget ya, nggak ada. Jadi lu ya udah, lu kerjaan lu selesai, pulang gitu. Di sini anak-anak harus nyium tangan. salim dulu ya. Enggak, tapi maksudnya enggak. Jadi it's one of those things gitu kan. Jadi dan di sini tuh kita juga ada strong culture gitu kan, kayak how's the culture? Ya kayak gue bilang, maksudnya lu kayak di luar, lu pulang ya pulang gitu kan. Kayak lu nggak harus bilangnya segan. Ya kan. Gue masih segan gitu, karena ya emang bawaan kita gitu kan. Jadi nggak enakan ya. Dan itu it's an advantage juga sebenarnya kan. Tapi ya gue di luar ya, kalau misalnya gue udah selesai, udah mereka suruh gue pulang. Pas gue nanya, lu mau gue kerja lagi dong, bilang, what are you doing? Pulang lu gitu. Disuruh pulang. Iya gitu. Itu salah satu mungkin yang gue lihat yang perbedaan dari company-nya. Dan mungkin sekarang Indo juga udah mulai masuk ya, kayak dari segi well-being, employee segala macam. Itu kan sekarang di Indo baru mulai mulai ngetrend lah ya. Dan di luar tuh udah ada dari dulu kan. Jadi they take care of you, just kayak HR-nya juga lumayan approach. Ya, terus they trying to help you in terms of mental health stuff segala macam. Itu udah di point out dari awal gitu kan. Jadi intinya ya they want you to go home, to go back to your family gitu ya gitu. Cuman kalau di sini kan kerjaan belum selesai nih, gue nggak enak nih, ntar bos gue marah ya. Cuman emang kalau misalnya emang harus selesai ya, mau gimana ya. Tapi pasti 1-2 kali lembur gitu ada dong. 1-2 kali? Banyak. Iya, banyak. Tetap ada. Definition lembur di sana tuh lu sampai jam berapa, Den? Ini lembur banget nih gue. Biasa mereka 50-60 jam per minggu. Ya, jadi standar kan 40 jam. Kalau misalnya udah 60 jam itu udah masuk kategori lembur sih. Nah, kalau kita ngomong kayak jam pulang gitu, lu kayak termalam gara-gara lembur? Gua pernah 36 jam di kantor. Dari pertama masuk terus 36 jam baru? Iya. Itu tidur sana itu branded gua enggak tidur paling jam gitu. Terus kayak cuman ya di meja 10 menit, 30 menit. Itu branded gua. Jujur aja gua di situ lumayan ya gue udah nggak bisa mikir. Ya itu it's not healthy and then it's not supposed to happen. Cuman pada saat itu karena guanya yang sombong kali, mau ngebantu, akhirnya gue stuck gitu. And you cannot step back juga. Tapi ya it's good gitu, karena at the end of the day gue juga berusaha buat selesain filmnya itu juga kan. Film harus selesai. Iya, harus selesai. Ada deadline. Harus selesai. Gimana pun juga itu tanggung jawab lu sebagai salah satu tim. Nah, dengan tadi yang lu ceritain kayak lu lembur, lu harus ngejar deadline segala macam, terus lu harus pulang jam berapa selama how you balance sama personal life dan kayak pulang gue masih harus main game nih atau memasak ya kan, meal prep, workout. Yes. Gua sih karena gue nggak ada komitmen lain, maksudnya keluarga atau pacar atau apa, nggak ada gitu kan. Jadi gue nggak ada pacar guys, nggak ada pacar. jadi hidup gue tuh orbiting dalam pekerjaan gue. Jadi gue lunchtime, karena kan kalau di Weta ya gue nggak bisa ngomongin for the whole company lah, tapi gue pribadi
mungkin di Weta sendiri asal kerjaan selesai gitu kan juga it's quite flexible ya. Jadi gue lunchtime gue ngambil gue take jujitsu kelas. Jadi gue orbit aja hidup gue sekitar kerja. Jadi gue ada waktu break gue kerja atau ada waktu terus memang gak sibuk ya gue bisa belajar yang lain, gue main game tapi mostly after I finish that I go back to work. Ya, karena emang gue lebih suka gue masa-masa gue lagi suka-suka kerja aja gitu kan. Jadi gue orbiting my life balance ya sekitar itu. Cuman ya it's more like a pendulum sih karena emang waktu kerja ya udah gue kerjain dan gue waktu gue libur itu selalu pas gue di Indonesia itu emang waktunya gue libur. Iya. Tapi kalau misalnya gue udah di New Zealand kerja gitu. Jadi gue ya udah, but I have other activities just to keep myself healthy, keep myself sane, which is exercising, terus belajar apa kayak painting kayak atau apa ya, just do a lot of things gitu. Gue sih ada sih waktunya gitu. Gue selalu sediain dan thankfully kantor gue juga allow it to do it. So jadi kayak asalkan kerjaan selesai ya itu terserah gitu aja. Jadi kan walaupun gue take 2 or 3 hours lunch it's okay gitu. Gak boleh tuh bebas. Ya gue gak tahu boleh apa enggak ya. Cuman ya karena kerjaan gue selesai gak ada yang komplain gitu. Yang penting beres. Yang penting beres. Terus kadang gue juga malam gue harus cabut gitu 2 jam gue balik lagi kantor habis itu atau mungkin kalau sekarang udah bisa work from home gue kantor lanjut di rumah kalau perlu. Ya gitu. But they always say don't continue, just go home. Gitu. Oh, Oke. Dari industri visual effect currently nih menurut lu posisinya udah seperti apa sih dan kayak wah ini udah jauh banget nih sama 10 years ago dari sisi teknologi, quality, segala macam. Menurut lu the current industry kayak gimana nih Dan? Di Indonesia apa di in general? Dua-duanya boleh. Oh kalau misalnya teknologi sih gue ngomong spesifiknya in general aja lah ya. Udah jauh banget lah. Maksudnya compare kayak dari kayak Unreal aja sekarang ya kan itu mereka real time rendernya udah sebagus itu. Long time ago render kayak gitu coba loh nangis loh. Real time rendernya dia lebih bagus dibanding kita yang render calculation kita dulu pakai Maya. Iya kan, iya makanya di situ kayak itu udah salah satu yang paling obvious lah ya. Terus dari segi teknologi a lot of things becomes a lot easier gitu kan. Kayak lu plugin sudah banyak dan sekarang kayak free software gitu, open source software kayak Blender aja tuh udah canggih banget. Terus udah bagus banget. In general dulu kan kita lebih kayak cuman kita mau bikin game kita pakai aja software apa ya kan. Kalau 3D-nya cuma bisa 3ds Max. Iya, kan. Terus kalau mau animation sekarang orang lebih prefer Maya karena ada RenderMan atau apa kan. Sekarang kan lu lihat render engine udah banyak. Terus apalagi ya dari segi render engine teknologinya udah banyak banget. Terus kayak automaton gitu kan gitu-gitu juga udah banyak banget kan. Dan tambah lagi sekarang kan banyak studio-studio kayak contoh Weta rilis ke Houdini lah segala macam. Mereka punya tools atau Maya juga ada kan, Weta Maya apa segala macam. Itu juga salah satu kayak one of the way to improve the technology juga orang lain bisa pakai dan di situ ntar juga bakalan inspire other software or new software buat somewhat mimic what they already had gitu kan, or what they had gitu kan. Itu kan juga itu salah satunya. Dan dari com sendiri juga yang dulunya cuman bisa match A over B, sekarang gua bisa bikin volume metric kayak Houdini, kayak FX render gitu di Nuke gitu kan. Ya, jadi gue udah bisa bikin volume, particle system juga udah bisa di Nuke gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itulah udah intinya udah mencampur. Kayak Blender sendiri gitu kan, mereka juga udah bisa compositing kan. Kayak dulu kan Sofimage juga ke compositing. Dia semuanya itu udah mulai ya competition lah ya, mungkin ya mereka kompetitif, mereka mau jual software segala macam. So at the end they're trying to do the same thing. What about the industries menurut lo? The business and the industries. Oh, the business of course is getting more, especially like these few years kan, pandemic. Pandemic itu for some reason it's making the industry growing so much accelerate. Kayak iya gila kan, sekarang TV series setiap tahun berapa banyak yang keluar. Dan honestly
it's so many jobs out there gitu kan, yang lagi butuh orang buat kerjain gitu kan. Dari Netflix sendiri aja banyak project yang harus mereka kerjain. Dari kayak every year Marvel mereka udah bikin sampai phase 6 gitu kan. Itu every year mereka produce berapa 5 sampai 6 film dan mungkin 3 series gitu kan. It's ya bisa lihat dari segi project aja itu udah berkembang banget kan. Baik banget. Ya, terus tambah lagi banyak yang petinggi-petinggi atau biasanya bilang yang suhu-suhunya yang sesepuh yang udah mereka udah done with the industry, udah kerja gitu, udah mereka udah capek. They're running their own studio gitu juga, dan it's very growing, especially ya. Dan kok kita lihat Indonesia gitu kan, dari sekarang Indonesia udah mulai berani main apa visual effects, superhero film, dan itu udah itu banget kan, jelas banget gitu. Kayak emang the market is growing, even like some other kayak some other countries yang baru develop kayak sekarang gitu, mereka juga udah mulai bikin film sendiri. Kayak sekarang di Afrika sendiri mereka ada China kayak China dari dulu emang udah lumayan, cuman sekarang they doing even more gitu kan. Ya, di situ India juga is a growing business. Jadi intinya it's in general it's growing up a lot. In terms of supply and demand, the market supply and demand, kayak filmnya tadi lu bilang udah makin banyak segala macam, supply-nya ada gak menurut lo di Indo? As far as I know, my experience kayak 10 years ago in this industries, yang artis tuh banyak kan animator, modeler, rigger, mulai ke kayak yang FX dan lain-lain tuh udah jarang tuh. Nah sekarang tuh gimana deh menurut lo untuk nyari kayak si compositing artist? How's the supply? Jujur gue personally ya emang nggak banyak, tapi udah mulai naik gitu. So people udah already aware that kalau misalnya industri kita tuh nggak cuma animator doang. Nah di situ yang gue rasain perbedaannya. Dan gue juga beberapa tahun ini emang gue masih lumayan menggebu-gebu lah, maksudnya kayak gue seminar, gue introduce, dan teman-teman kita lah yang di luar juga yang kadang lo balik Indo seminar, they trying to educate, like bring more knowledge to universities. Kalau opsinya tuh nggak cuma animator doang loh gitu. Jadi ya that's what we are trying to do juga kan. Makanya di situ this few years gue lihat sih udah mulai bertambah ya, dari segi compositing. Memang kita karena masih baru banget, jadi ya belum cukup jam terbang aja untuk eksekusi. Ya, tapi at the end of the day ya, maksudnya with the right people, with the right lead or with the right supervision, everything is gonna go good side. Because karena kan bisa dibilang kan kita juga isinya lots of youngster ya di Indonesia sekarang, majority 16 sampai 40 tahun kan. I think it's a good year kan, dan mereka juga lumayan informasi juga ada banyak, nggak kayak kita dulu kan. Iya kan, informasi dulu lu coba cari tutorial lu harus bayar atau download illegally kan. Download illegal atau enggak beli di Mangga 2 sih di sini tutorial. Iya kan Linda.com. Iya. Itu pun yang sekarang ya intinya ya in YouTube banyak kan yang kayak just a normal person, normal artist, they share their techniques itu. Kalau di coding tuh orang India biasanya. Compositing juga. Sama ya. Compositing juga for some reason they like it, they like to share it, but which is good gitu. Karena menurut gue ya itu ya salah satu di mana orang-orang yang nggak punya kesempatan buat sekolah bisa start their journey kan. Dan dari segi software developernya sendiri sekarang kan banyak yang ngeluarin non komersial. Iya benar. Kalau dulu kita harus balik lagi kan, we have to start bajakan lagi. Blender belum ada dulu. Iya kan. Now sekarang lu bisa either download open source or semua software punya non komersial. Kayak Nuke yang gue pakai. Itu license-nya sekitar 15,000 USD. Per license. Per license. Itu dan lu rental masih sekitar 1.500-an atau berapa lah, gue kurang gitu tahu. Dan ada juga subscribing, which is Nuke Indie, itu sekitar 600 USD. Itu is good gitu kan. Lu buat small company, they can use the subscription. Tapi ya itu baik lagi to student. Kalau misalnya mereka nggak ada non komersial, mereka mau belajar gimana? Iya kan. Dan di situ lah makanya mulai. Jadi
semua company udah ada non komersial. Jadi di situ mau orang-orang yang memang mau ngulik udah bisa. Iya benar. Dan even gue sekarang lihat beberapa artis itu udah beneran otodidak belajar ya dari YouTube. Ya, even mungkin dari dibantu sekarang wifi itu dari TikTok, dari Reels. Surprisingly banyak yang bikin short tutorial kan. Bener, dan visual effects gitu. Yes, itu makanya jadi I think it's going to the right directions in the way. Iya, makanya. Cuman ya balik lagi ya. Ini juga gue pernah have this kind of discussion kayak lu ngulik sesuatu tanpa project kadang gimana sih ya kan kadang ya itu doang paling yang emang the best sih sebenarnya kalau lu udah bisa masuk studio lu ada bikin small project mendingan lu nguliknya dari sana gitu. What do you want you execute with the knowledge that available gitu kan. Pressure-nya juga beda. Kalau enggak ya udah lu balik lagi ke footage yang udah disediain itu just back again it's just like you gonna watch the video gitu kan malas juga kan. Nah dari career journey lu yang udah lama nih, mungkin lu ada gak kayak cerita atau pesan yang kayak lu pengen sampein ke yang baru mulai gitu? Gue kena ini nih, mistakes apa nih, lesson learned yang lu jalanin di industries yang bisa lu sampein jadi ya yang dengar atau yang nonton jadi tidak mengulangi kesalahan yang lu pernah buat. Ya mungkin in general ya don't think that you know everything is the first thing. Dan lu jangan berpikir kalau cara lu is the best gitu. It's karena jujur, gue kerja sebagai kompositor 13 tahun gini, everyone works differently, so there is no right or wrong. Kayak intinya, it's all about the process, it's all about the end goal kan. Tapi ada prosesnya nih, prosesnya ini bebas, gaya lu mau kayak gimana terserah. So lu kita nggak bisa bilang okay, ini the best way or not, the fastest way, iya. Kan tapi belum tentu is the best way still gitu kan. Gue mau ambil cara yang paling lambat yang bikin komputer gue mau meledak. If it's the best way, it is the best way gitu. Tapi ya itu lu harus open minded dengan cara lu. Itu sih pertama. Karena kan ego kan. Gue ya maksudnya kita pernah muda lah. Dan ego anak muda itu udah paling lumayan ya menurut gue sih ya. Lagi puber-pubernya kan? Arogan kan. Arogan. Oh jatuhnya arogan. Iya. Jadi menurut gue itu salah satu yang harus dikurangin lah gitu kan. Keep your glass empty lah. Yes. Dan ya terus sama gue juga take a break. Karena gimana pun juga if you like this job, you wanna do it a long time kan. Dan lu gak mau gara-gara you overwork gitu, you burn out. Then at the end of the day, you know, you just don't have energy and at the end you hate the job. I mean, gue udah ngeliat, it happens a lot gitu. Gue udah lihat sana sini tuh teman gue yang udah ganti banting setir udah banyak. Iya, gue kira I'm very passionate di sini pas ke industri aja pressure banget nggak ada gitu. Iya, dan don't just cut your expectation a little bit gitu kan, kayak maybe on the surface you ini kelihatannya banget, ternyata gitu kan lu kecewa karena ya pas udah nyebur gitu kan. Lu nggak tahu gitu. Every communities itu kan cuma looks very beautiful from the outside. Exactly. Iya. Kan? Tapi ya gue bilang lagi, emang gue sih secara pribadi gue mistake yang gue lakuin tuh lebih ke overwork. Gua tuh terlalu overwork. Jadi at the end of the day it's affecting the way you talk to other people. You burning bridges, you know. It will happen, you know. Kayak lu burn out, lu nggak bisa think straight kayak gitu. It's one of those things you have to really pay attention. Karena ya itu terjadi sendiri langsung sama gua gitu kan. Nah, itu sih lebih ke arah sana ya. Dan jujur aja, kalau dari segi pekerjaannya, you make a lot of mistakes all the time. Cuma the best you can there is Control Z. There is undo button and redo button gitu. Itu ya it's okay making mistake. You learn from that. Ya jadi ya dari segi pekerjaan gue nggak gitu permasalahin lah. Tapi lebih ke decision about you gitu. Yeah. Agree. Iya kan? Got it. Nah, lu udah bikin kayak hundreds thousand of shots nih. Dari semua shot, dari multiple titles segala macam, ada gak spesifik yang shot ini lu anggap kayak ini favorit shot gue nih, seru banget nih ngerjain ini, atau nggak memorable banget gue ngerjain ini? Shot apa tuh? Film apa dan shot apa lu inget gak?
Oh ya, kalau misalnya dari kepala gue udah pasti ya The Endgame ya. Pas Avengers Endgame. Nah, jadi gua itu ngerjain di bagian ya semua udah pernah nonton lah ya. Kalau misalnya semua belum nonton itu sih parah sih 2,5 tahun ya, but it's okay gitu kan. Cuman ya kalau misalnya itu jadi ada bagian di mana blip pas Tony Stark yang mati. Jadi itu gua digital makeup kan. Di situ bagian yang emang menurut gua lumayan ini ikonik lah karena kita tahu this is the only time ya Tony Stark mati ya cuman itu yes kan di Endgame itu kan. Nah di situ gue emang uniknya di sana tuh gue diumpetin. Jadi contractually kita nggak boleh kasih tahu apa yang kita kerjain karena ini ya karena poin ini masih belum final. Jadi gue di belakang dikerjain. Oh, ya, like you physically diumpetin. Iya, gue teori corner. Maksudnya everybody knows around me gitu. Cuman in general we cannot show what we are doing in the big screen to share with the world, with the white company gitu kan. Kita nggak boleh nunjukin secara ke semua orang. Tapi ya internally it's okay ya. Tapi ya gitu. Jadi benar-benar dirahasiain. Iya. Dan di situ gue juga I'm quite having a lot of fun gitu kan. Gue ngerjain karena kan ngerjain close up itu kan salah satu shots yang tersusah di visual effects in general karena close up itu drama shot close up itu kan emang lu mau fokus dah nih muka karakternya yang lain harus basi nggak boleh ada mistake segala macam dan itu ada apa gimana ada momennya gitu kan slow camera jadi itu di situ gue lebih ada ya gue having fun gitu gue denger lagu-lagu sedih kan gitu terus gue liat air matanya si Robert Downey gitu kan day actingnya terus kan gue kan tempelin digital makeup kan di situ gue balik kayak gue air mata aslinya harus gue balikin lagi terus gue bikin air mata yang ngalir di lukanya segala macam. CG itu berarti itu semi mostly CG cuman karena memang kan ada match move agak susah ya jadi kita emang harus find other technical way to patch the makeup dan di situ juga gue juga setiap karena ngerjain itu sekitar 6 bulanan gitu kan. That specific shot? Ya, karena emang certain looknya harus gonta-ganti kan. Kadang mau lebih kelihatan kayak frosty burn, ada luka bakar yang kayak apa sih namanya tuh? Dingin. Iya. Apa sih namanya? Beku. Iya, apa sih namanya sih? Apa? Bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya lu apa sih frostbite? Oh, frostbite. Ya kan kalau misalnya mau kayak frostbite atau mungkin kayak fresh wounds yang masih basah atau gimana kan itu semua ada flow-nya segala macam. Nah, jadi itu banyak tektokan sama klien. Berarti ini tuh yang after the blip terus dia duduk nyender itu ya, kan. Udah bagian itu ya. Yes. Nah, jadi itu kayak dan itu juga sampai ke bawah mimpi kan gue tidur gitu ada apa gue lagi tidur tiba-tiba tuh kayak ada wounds-nya tuh ada di yang lah di muka gue. Iya. Iya, tapi lumayan seru gitu. Jadi gue kayak gue berusaha kayak taruh empati kerjain. It's not, I mean it's agak cheesy juga, tapi fun gitu. Gue so that part all yours itu deh. Not all, I mean gue mainly jadi pertama dari look definition mereka ada bikin dulu CG-nya segala macam dan sampai kita berusaha just make it improve tapi dengan maksud pas kita nanti udah get a client approval nanti look devnya ngambil lagi they trying to recreate the same way like what we did karena kan emang turnovernya lebih cepat aja pas saat itu kan jadi ya it's that and then setelah gue udah selesai kita share jadi ada artis-artis yang lain pick up my setup segala macam dan terus kita track bareng itu salah satunya sih yang mungkin yang paling terngiang-ngiang di kepala gue karena it's again Avengers Endgame I think one of the best Marvel setelahnya ya okay it's good cuman ya I think these two Avengers series is kind of, menurut gue yang lumayan okay menurut gue pribadi sama mungkin ya Martian kali ya The Martian. The Martian gue bener karena itu film sci-fi pertama gue karena gue pengen banget kerjain film sci-fi outer space gitu kan dari situ ya.
Oke, tuh guys, Robert Downey yang bikin ada tangan Indonesianya nih, ada tangan Indonesianya scene Robert Downey mati udah pada tahu itu kan. Itu lumayan grim juga sih, ngeliatin liatin wounds terus setiap hari kan reference lo kan luka segala macam, lama-lama juga it gets to your mind sih. Itu pretty unik sih, gue baru tahu ternyata sebenaran lu diumpetin gitu. Terus itu scene itu 6 bulan. Ada cerita unik lain lagi gak Den pas lu lagi handling shots gitu-gitu kayak? Mungkin unik sih, tapi banyak sih kejadian lucu mungkin ya kayak dulu gue di Shanghai, gue pernah rame-rame kan, kita rame-rame ngerjain satu project Chinese movie gitu kan. Jadi kayak it's a hard show gitu, it's a complex show gitu kan. Tapi ya kita lagi lembur gitu kan, sometimes we just have fun with our shots gitu, kita main-main, kita taruh apa gitu kan. Cuman in that time pas kita lagi ngerjain kayak satu sequence itu, jadi one of the supervisor kayak taruh kan ini slow motion gitu, jadi terus pas slow motion tiba-tiba ada kucing lewat, terus kucing gue joget kan, terus crash. Projectnya crash? Iya, projectnya crash. Jadi yang kita punya cuma yang itu doang. Ada kucingnya. akhirnya kita kirim ke klien. Akhirnya klien itu it doesn't turn out well sih. Akhirnya klien gak gitu happy sih pas kita kirim kayak gitu. Oke. Dari pengalaman lu yang udah masuk belasan tahun kan berarti kan, udah masuk belasan tahun. What piece of advice that you wanna give ke fellow CG artist atau spesifik ke compositing artist? Mungkin ini lebih ke spesifiknya, nggak spesifik, lebih ke general aja kali ya. Gue sih yang gue bisa pesenin sih ya, you know, we don't work alone. It's kayak just kayak gue bilang tadi yang kita awal-awal kita ngomongin itu kan, kayak it's all about the collaboration. At the end of the day, this is not your movie. It's somebody else movie gitu, and then at the same time to make things easier for everyone is to actually collab kan. Dan like again it's kayak apa sih yang pepatah itu kayak apa ada 1000 cara apa sih, 1000 jalan menuju apa sih? Iya kan, ya intinya kayak gitu kan. Dan never stop learning karena teknologi gitu selalu evolving kan. Banget. Iya kan, lu kalau misalnya stuck with the past ya your look most of the time it's gonna look like just like how it was gitu, nggak bakal ada improve-nya gitu kan. Dan just observe around you. Dan gue kalau mungkin dari cara bekerja, gue lebih suka look at your reference gitu kan. Jangan ngerjain sesuatu itu berdasarkan apa yang ada di otak lu. Gitu. Mungkin emang di otak lu itu terasa benar kan, tapi belum tentu itu apa yang bener-benernya gitu. Kayak sama kayak di challenge draw horse pakai memori. Iya. Amburadul. Iya, itu salah satunya gitu kan. Jadi it's you just follow the reference. Apalagi kita visual effects itu mostly even when it's fantasy gitu ya, we still based on the real thing gitu kan. Gue pernah dengar kayak, sorry gue potong. Gue pernah dengar kayak soalnya even it's fantasy kayak human tends to reference ke yang reality kan yang make sense buat dia. Iya, dan itu juga mereka combine kan dari apalah kayak Centaur lah, body apa itu semua tetap based on the real image kan. Nah, itu salah satunya. Dan gue juga sebagai visual effects artist, it's important to understand about how camera works gitu kan, things how lens and lights reacting to each other itu penting banget. Kayak lo lens flare segala macam. Memang kadang kan lu lihat film anjir nih lens flare-nya berantakan sembarangan banget, mentang-mentang J.J. Abrams kayak begini atau atau siapa tuh Michael Bay segala macam karena keren itu kan. It's have to make sense. Lu nggak mungkin kasih anamorphic lens flare di spherical lens gitu ya. Kita ngomong teknisnya aja. Teknisnya juga harus ngikutin real life effects gitu ya. Everything nggak mungkin pakai lensa apa, flare-nya kayak apa. Yes, gitu. itu gitu. It's all calculation-nya harus benar. Dan reflection juga segala macam. It's all about itu semua harus lu pelajarin. So kalau dalamin bisa lebih bagus gitu kan. Terus sama lagi jangan kayak nganggap enteng mungkin kayak lu sebagai artis aduh ngapain sih coding gitu kan. No, it's honestly it's gonna help you a lot gitu kan. Jadi lu open minded aja, stay open minded.
Terus apalagi just respect to each other, karena gimana pun juga lu kayak nanti at some point gitu lu kerjain sebuah shot rame-rame gitu kan, lu make a bad relationship to somebody gitu kan, lu ngata-ngatain lu nggak bagus, ntar pas at some point when you need help, these people is gonna help you, bukannya orang lain gitu. Jadi it's at the end of the day everybody have the same goal gitu kan. Pas kalau di satu studio goalnya apa, finish the movie or finish the project. Jadi dari situ ya just be collaborative, respect each other, and then don't point finger. Karena kalau misalnya mau point finger to yourself. Kalau lebih bagus kayak gitu daripada lu nuduh orang lain gitu. Yes, it's mainly like that. Gue juga nggak gitu banyak pesan. Itu lebih kesana aja sih ya. Tapi dari poin lo tadi, is it covering what's differentiate mediocre CG artist, visual effect artist sama yang a great one, atau ada poin lagi gak yang menurut lo yang membedakan the mediocre one sama yang the great one? Okay, I think the great one usually they are more gimana ya? Mereka lebih open up, kayak they are not afraid to share their idea. I think it's important gitu. Dan pas lu share the idea pun kayak lu pitching gitu. Kalau pitching ditolak ya udah gitu aja. It's the same thing gitu kan. If you can offer an ideas di situ ya mungkin ya if they agree cool, if not it's okay gitu kan. Karena ya you don't lose anything gitu kan. Nah itu salah satunya ya. Kayak lu bisa show idea dan lu nggak proses, kayak contoh lu ngambil notes. You don't process the note line by line. Contohnya okay, notesnya apa? Awannya gelap, terus terlalu rame, dan at the end of the day yang lu lakuin beneran cuman gelapin awannya, terus hapus awannya sedikit. Tapi kadang harus ada tapi yang lain lupa dilakuin. Contoh the other context gitu ya. Yes, jadi lu harus bisa summarize the whole entire notes gitu. Kayak ya you have to summarize the notes. Nggak cuman point by point. Nggak nukang doang ya. Iya. Awan okay. Karena kan gimana, kita balik lagi semua ada relationnya. Kalau misalnya awannya lebih lu gelapin ya berarti exposure di bawah harus gelapin juga. Ya sometimes emang kecuali udah di point out. Jangan sentuh yang lain. Biasa kalau di studio di notes kadang ada kayak gitu. Bener-bener cuman kayak ini aja udah nggak usah yang lain karena everything is awesome. Yang lain jadi utak-atik gitu. Iya. Itu salah satunya juga. Sama proactive, of course. You know, nobody can beat like people who is proactive, helping other people. Kayak apalagi kayak we talk about deadline again ya. Lu deadline, shot masih banyak. Lu kalau misalnya bisa ngebantu kecil pun itu bakalan di appreciate. And then from there like a supervisor lu atau mungkin kayak lead lu, they will trust you to even give you better stuff juga more challenges. Not even more challenges. Sometimes it's just like di visual effects itu susah dapat good shot. Karena ya kayak di Weta contoh ya. There's so many good artists dan good artists itu bakal get the good shots. Sometimes you are not the kayak gue bisa personally bilang I'm not the best artist. I'm not very good artist, but at the same time gue proaktif. At the same dari situ lead lu karena lihat cara lu bekerja proaktif lu, mereka still gonna try to give you the chance. Nih gue kasih nih shot yang bagus kayak gini. It doesn't necessarily hard. It's a good, just beautiful shot gitu. Itu susah dapatnya. Tapi distribution of the shot mana yang lu kerjain ke connectingnya ke berkersinya karena value apa ya? Karena enggak biasa. They want to kayak gue pengen ini di showreel gue. Trust. I see. Karena they trust you. I trust you untuk kerjaan shot ini. I don't trust the junior gitu misalnya. Iya bisa gitu. Dan itu lebih ke arah sana. Jadi lu dengan you being good to other people, you helping them. Jadi mereka lebih they know you work fast juga karena lu berusaha bantu orang juga. Di situ lah. Next time I'll give you this shot just for you to do it. Karena ini mungkin
time frame-nya bakal lebih cocok sama lu. Ya mungkin it's not mean like mereka nggak mau lu ngebantu orang lain, tapi it's mereka masih pengen mungkin lebih better you focus on one thing gitu. Tapi ya I'm not saying for Weta specific, ini in general. Kalau misal company udah gede, ya gimana lah ya, pasti ada aja. Tapi untuk short assignment biasanya it's based on sequence. Karena mereka kan juga nggak mau kayak lu kerjain A, yang satu ngerjain A juga, akhirnya beda-beda gitu kan. It's all calculated. Jadi mereka nih kasih lu chunk gitu, kayak misal lu animation, they will give you the whole scene. The whole scene, not just separate shot gitu. Yes, ya. Tapi emang kalau misalnya udah deadline lagi, udahlah itu pisah. Kan ideally seperti itu. Kenyataannya tidak selalu. Yes, gitu. Okay. Back again, we're Indonesians. Of course kita harus thinking the future of fellow Indonesians, specifically the visual effects industries, whether on the education side or career side atau the business side. What do you think the future opportunities buat this industry? Is it going to the right direction nggak menurut lo? Gue pribadi iya dong. Apa gitu, maksudnya kita lihat sekitar kita sekarang aja gitu kan, yang kayak sempat kita sedikit mention. Nggak semua sih, beberapa studio film itu kan PH gitu kan, mereka udah mulai develop superhero segala macam. Jadi di situ kan mereka berarti udah mulai involving visual effects, dan di situ karena demandnya udah mulai ada, jadi otomatis kan mereka lebih butuh employee. Dan dari situ juga employee karena kita masih baru banget, mereka berusaha ke sekolah-sekolah, ke uni-uni, dan kita juga kayak kita juga kemarin itu kan beberapa tahun ke BINUS atau mungkin beberapa UMN segala macam buat presentasiin departemen kayak subdivisionnya visual effects apa aja segala macam itu kan. Jadi di situ juga mereka ya intinya kayak chain reaction aja gitu, karena high demand-nya ada, cuman karena kita sekarang nggak punya enough resources. Dan jadi studio-studio sekarang berusaha educate, share the education, try to improve like a 3D education di mungkin di vokasi, di SMK atau university sekarang juga nggak belajar animation doang atau 3D. Jadi mereka udah mulai belajar, effect simulation, dan mereka juga pelan-pelan udah mulai masuk ke compositing juga. Jadi intinya semua itu udah it's going to the right direction kan, dan emang kita masih baru banget. So it takes a while ya. Tapi gue cukup pede ya, kayak balik lagi potensi-potensi orang Indonesia, it's good. I think it's very good. Lihat dari terakhir Gatot Kaca itu keren sih menurut gue. Iya, itu dengan maksudnya dari segala kehambatan segala macam, they could make it. Dan juga Gundala, it's obvious kan, itu juga resultnya really good. And kalau misal kita lihat yang dinominasiin Piala Citra, visual effects-nya udah oke semua. Film apa tuh ya? Lupa gue. Wah banyak sih ya. Salah satunya Gundalan, yang gue tahu karena yang kemarin ini gue nggak tahu, tapi ada satu kan teman-teman kita dari Gaga, terus almarhum Kelik Wicaksono, itu juga kan mereka producer quite good work. Dan orang Indonesia yang gue ketemu di luar negeri juga it's a proof gitu kan. Dan mereka nggak semua lulusan luar gitu. Laura sama tuh lulusan Indo gitu. Jadi ya menurut gue ya it's going to the right direction, dan hopefully ya yang di luar juga maksudnya at some point ya bisa pulang kampung gitu. Ya we'll see, but at the end it will happen if once the demand is really there, I think they will come back eventually. Itu sih. Hopefully the future is bright. Yeah, I think the future is bright. It's not even hopeful. I think I mean I'm quite hopeful bahkan ya, kalau the future is gonna be bright. Cuman ya itu dia, perjalanannya masih panjang. Kita masih banyak harus kita pelajarin. Karena visual effects sendiri itu bukan berarti studionya. Kita masih harus educate director, all the pemain siniasnya semua. Dari the whole industry need to understand tuh. Exactly, karena honestly speaking ya nggak di Indo doang, maksudnya kadang beberapa project yang kita kerja bareng gitu, walaupun dari Disney segala macam, we still have to educate the director gitu.
parameter-parameter yang lo tadi bilang sebelumnya kayak the consciousness of the scene, details-detailsnya itu juga attributesnya harus dipunyai sama the whole crew sebenarnya. And then understanding it's not a cheap industry. That's one of those things. I'm not saying that kita mau bikin ini expensive, tapi mereka harus tahu. Kayak gue sebut tadi, software 150 juta. It's not cheap, dan artisnya juga nggak murah. Dan disitulah maksudnya banyak hal yang emang harus kita mengerti kalau ini lumayan kompleks. Even the basics kayak the timeline is not short gitu kan, kayak panjang gitu. Itu dia. Agree. Dan kan balik lagi kan ya untuk kita mungkin sekarang ya karena masih awal-awal. Kita baru belajar kita masih work in progress. Tapi at the same time, one project will finish, you will take that one project to another. Itu semua kan stacking. Betul. By the end you will get itu dia, karena ya memang mungkin kan di luar mereka udah mulai kayak contoh Weta, they already mulai, they start from 1990s gitu kan. They already start doing this. Or ILM, they start doing this from 1980s gitu kan. Itu kan salah satu karena mereka udah mulai duluan then we just started. Tapi eventually, I think I have a strong belief kayak kita bakalan we go into the right direction. Kayak balik lagi, sekarang there is so many information kan yang buat mulai, dan very easy to access. Dan kayak kadang gue ngeliat small award show kayak Hello Motion gitu-gitu kan, it push people to recreate, and then it push young students to do it gitu kan. Dengan ini somewhat kayak specifically di CG ya, kayak dengan ada NFTs kayak tiba-tiba jadi banyak 3D artist yang belajar sendiri, bikin sendiri. Terus konten Instagram konten, TikTok kan, they will they make content visual effects for like Kazakh itu siapa tuh itu Zacking itu if we can say from my professional perspective, it's a simple things to do. It's a projection gitu kan, it's set extension, clean up, projection. Itu kan juga, dan di situ kan younger generation kan they look through it and then they learn to do it. Akhirnya ya they don't know kalau itu sebenarnya juga yang kita pakai gitu kan. Benar, yang usually di film pakai gitu ya. So dia tuh kayak help democratize visual effects. Exactly. Dan sekarang gila udah banyak banget. Keren. Makanya. Oke, tadi kita udah ngomongin industriesnya, your career, film-film yang lu udah bikin. Gimana nih Dan? Kapan pulang kampung nih Dan? What's next? Ini lagi pulang kampung. Ini kapan pulang kampung for good? For good. Kapan nih? Berkontribusi ke Indonesia mungkin dengan gua. Doain aja mungkin. What's next then? Sekarang sih gue lagi proses running our own studio. Cuman gue belum bisa ngomong gitu banyak karena emang after this. Karena emang ini masih ongoing. Jadi emang ada rencana untuk for good at some point. Soon. Kapan? Next year maybe. Kan. Jadi gue emang ada sama temen gue. Kita emang mau buka visual effects studio. Di situ rencananya, dan hopefully from there we'll see. But mainly is kayak majority of the other studio kita berusaha educate dulu. Educate all the youngins, berusaha make sure kalau mereka just trying to show the standard really, try to lift the standard juga, biar mereka tahu gitu sebenarnya seberapa susah ini. Dan gua sih buka-bukaan ya belak-belakan kalau it's not an easy industry gitu kan. Lu benar-benar harus thick skin, lu harus tahan banting, pressure-nya gila-gilaan, dan menurut gua and then walaupun di Indo nggak banyak, still there's a lot of there out there gitu kan. Jadi jadi gue itu yang buat gue sedang lakukan lah, mainly educate and then sharing. Dan gue juga ada Could Be Better, CBB podcast, Could Be Better podcast, yang gue jalanin bareng Rini sama Kevin Sugianto, and then sama Kevin Herjono. Nah, jadi Rini sekarang udah running business ya. She's super awesome anyway, kan kita udah tahu lah ya. Kita udah tahu lah ya, Rini lah ibu negara. Yang gue tahu terakhir dia cedera ya. Sih hampir cederanya tahu ya. Terus Kevin Herjono
oh tau dia di mana sekarang ya, mungkin tapi di ILM or something. Ya, jadi Kevin juga di Blur kan, ex Blur segala macam. Same with Rini. So there's a lot of people out there, dan kita juga berusaha di situ kita invite all the international artists kayak beberapa teman-teman kita yang emang udah aktif di luar sana, trying to introduce their departments kan gitu kan. Jadi more introducing kayak real time environment artists, terus kayak FX artist gitu-gitu kita undang dari podcast kita di CBB. Itu one of those things. Could be better. CBB. The best tuh. Kayak gue bilang apanya alasannya pokoknya udah tenang aja CBB kok. Could be better. Okay then, thank you so much for your time. Oh, thank you. We wish the best luck for VFX Industries di Indonesia, for you as well, for your new ventures next year ya. Kita ngobrol dong. Boleh bisa Thank ngobrolin. you Dan. Thank you guys for having us. See you next episode. Bye-bye.